Iya, jumpa lagi di podcast Kiss by bareng Opik ya. Di kesempatan kali ini dan masih ada Dokter Bintang, spesialis anak ya. Masih semangat dok ya? Semangat banget. Semangat banget ya? Iya. Meskipun di luar panas? Panas sekali. Iya, di dalam nggak begitu panas tapi kayaknya? Iya, di dalam agak adem ya. Agak adem. Meskipun agak grogi tapi adem kok. Agak grogi, baik. Kalau Dokter Bintang grogi, saya ikutan grogi. Oke, tadi kita bahas mengenai remaja putri yang sehat itu yang seperti apa gitu ya. Iya. Kemudian juga perkembangannya harus seperti apa yang diikuti. Kemudian juga untuk segala sesuatu yang bisa bikin sehat para remaja putri karena akan menghasilkan generasi-generasi penerus ya. Generasi penerus bangsa supaya tadi kalau angka kematian bukan hanya ditekan saja, namun ketika sudah bisa ditekan harus kualitasnya naik. Seperti itu dok ya? Betul, ya Iya cocok kan? sekali ya. Jadi ya angka kematian hanya sekedar angka. Oke. Harapan kita semuanya bisa bagus. Angka kematian turun, kualitas bagus. Oke, jadi bukan hanya angka kematian saja ya Iya. yang diperhatikan, namun kualitas juga harus diperhatikan. Betul. Baik, upaya-upaya ya pastinya ada. Ini beberapa upaya ya. Setelah tadi kita bahas mengenai kehamilannya seperti apa. Kemudian setelah melahirkan itu, sang ibu ini apa yang harus dilakukan terhadap bayinya? Ibu? Oke ya. Kita bicara soal kiat sehat seputar bayi. Berarti Oke. kita mesti memberikan informasi ya Aha. kepada ibu-ibu yang baru melahirkan bayinya setelah dia siap, kemudian dia evaluasi kehamilannya selama 9 bulan Oke. ya, rutin memeriksakan antenatal care, kemudian harapannya bayinya lahir sehat, bugar ya. Nah, pada 28 hari pertama ini fase neonatus namanya Mas. Jadi Fase apa itu? neonatus. Jadi 28 hari pertama itu kita golongkan bayi rentan. Bayi Dan rentan. kan usia bayi itu 0 sampai 11 bulan. Ya 1 tahun lah ya. Oke. Nah, di 0 sampai 28 hari ini punya garis bawah sendiri, dicetak tebal lah di situ. Perawatan tali pusat mesti bagus karena terkadang pemberian misalkan mohon maaf ya zaman dulu pakai totol betadin gitu ya. Atau bahkan zaman dulu mungkin dikasih serbuk-serbuk dari ibu mbah yang mijet gitu ya misalkan ya. Itu sekarang tidak boleh ya. Jadi perawatan perawatan tali pusat ini penting karena ketika tidak tepat perawatan tali pusat akan meningkatkan resiko infeksi. Oh gitu. Ya, jadi perawatannya hanya cukup kering menggunakan kasa steril dan berhati-hati agar tidak basah. Oke. Ya, dan memang di fase neonatus ini ada kunjungan. Jadi kunjungan bayi itu dilakukan minimal 3 kali. Biasanya ibu bidan desa akan sudah otomatis melakukan kunjungan ya di 1 minggu pertama, kemudian sampai dengan usia 28 hari. Oke. Nah, dilanjutkan setelah perawatan tali pusat, otomatis ibu juga akan mendapatkan motivasi untuk memberikan ASI. Krusial sekali pada momen-momen awal menyusui, jika dia tidak mendapatkan support lingkungan dengan bagus, maka ibu akan mengalami depresi. Nah, ini motivasi support dari lingkungan suami, misalnya Mas Opi, kemudian keluarga yang lain, neneknya, budenya, support ASI. Di awal kehidupan ASI bagus, kemudian bayi aman nih ya, perawatan tali pusat dilakukan lanjutan imunisasi. Imunisasi. Ya, berkala. Sampai dengan usia 1 tahun itu ada beberapa imunisasi yang bisa dilakukan di posyandu. Usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kemudian nanti campak di usia 9 bulan. Nah, imunisasi ini bisa dilakukan di posyandu bersama dengan evaluasi tumbuh kembang. Jika dia ada keterlambatan pertumbuhan yang dinilai dari red flags, tanda bahaya di usia-usia tertentu, maka ini nanti akan ada proses rujukan ke rumah sakit. Gitu. Nah, nanti kita ketemunya sama dokter anak. Ya, karena stimulasi dan intervensi dini pada bayi yang memang kelihatan udah kayaknya nih tahapan perkembangannya terlambat deh gitu ya. Semakin dini dia mendapatkan intervensi, maka luaran bayinya kualitas kembali akan lebih bagus. Oh, gitu. Kan bayinya udah hidup nih. Ya harusnya sehat dong. Iya. Sehat di awal kehidupan ini mesti kita ikutin terus. Kita tempel lah panwaskat ya, pengawasan melekat. Ibu-ibu harus sudah paham apa yang harus dilakukan. Dan ini sudah terintegrasi ketika ibu hamil. Jadi ada program-program seperti
baca bareng KIA. Jadi buku KIA itu informasinya sudah sangat lengkap. Ketika baca bareng ibunya paham, nanti ketika bayinya lahir dia udah nggak kaku bahasanya ya. Udah siap lah insya Allah. Kalau imunisasi sendiri, ada berapa kali imunisasi ya berarti ya? Sebenarnya banyak. Oke. Sampai usia 18 bulan itu ada imunisasi lahir ya, hepatitis B0. Oke. Kemudian nanti usia 1 bulan, sebelum 1 bulan ada imunisasi BCG dan polio tetes. Oke. Usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau bisa 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, ada 3 imunisasi wajib. Suntiknya ada DPT combo, kemudian ada PCV itu juga suntik, dan 1 rotavirus. Fungsinya masing-masing? Fungsinya otomatis banyak. Untuk DPT combo sendiri, dalam 1 suntikan ada 5 penyakit yang bisa dicegah. Difteri, pertusis, tetanus, hemophilus influenza B, dan hepatitis B. Dalam sekali suntik. Kemudian ini untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus ya. Kemudian PCV, pneumococcus conjugate vaksin. Ini vaksin yang mencegah sakit berat oleh karena infeksi si pneumococcus tadi. Biasanya menyebabkan pneumonia, meningitis. Nah, ini bisa di posyandu. Ya. Yang ketiga adalah rotavirus. Rotavirus ini untuk mencegah diare berat oleh karena si rotavirus tadi, ya. Ini sangat penting, Mas, karena memang ada beberapa kekebalan yang hanya didapat dari vaksin gitu, yang harus divaksin. Kemudian usia 9 bulan ada vaksin campak. Ya. Biasanya orang tua agak takut vaksin karena takut bayinya demam, ya, padahal tidak semua vaksin menyebabkan demam, ya. Kemudian demamnya resikonya kecil. Sedangkan kalau dia tidak divaksin, resikonya lebih besar gitu. Jadi bersakit-sakit sedikit lah, tetapi memberikan proteksi yang lengkap kepada bayinya. Oke, baik. Tapi untuk ke posyandu, sampai usia berapa sih idealnya? Ke posyandu sampai balita. Karena memang perkembangan kita dipantau sampai dengan 72 bulan. Sampai usia 5 tahun. Sampai usia 5 tahun. Betul, ya? Tapi vaksin yang memang rutin dilakukan sampai dengan usia 2 tahun. Ratanya 2 tahun. Nanti 3, 4, 5 kita pantau tumbuh dan kembangnya. Dan ada beberapa vitamin. Jadi di bulan Februari dan Agustus, bulan depan nih masuk Agustus ya, ada vitamin A yang bisa diberikan dan didapat di posyandu gratis. Dan didapat di posyandu. Iya, betul. Tidak bisa dibeli dimanapun loh, Mas. Oh gitu ya? Iya. Emang nggak tersedia di mana-mana? Tidak tersedia di mana-mana, hanya negara yang bisa memberikan. Oke, baik. Dan itu di posyandu gitu ya? Betul, di posyandu. Oke, baik. Mungkin ada lagi, Dok, yang ingin disampaikan? Sama sih sepertinya ya. Jadi kalau ibunya sudah cerdas nih, ibunya sehat, maka bayinya sudah paham nih, nggak akan bingung lagi. Jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan, bisa dikoordinasikan atau dikomunikasikan dengan ibu bidan. Karena kota Pekalongan sempit, Mas Opik, dan petugas kesehatan itu sudah sangat menyebar. Jadi jika ada informasi yang belum tepat, ada sebenarnya kalau ibunya udah datang rutin ke posyandu, nggak akan ada yang terlewat. Gitu ya. Ya, dan gratis ya ke posyandu, gratis malah dapat vitamin lagi, gitu. Udah enak banget tuh. Baik, terima kasih Dok ya. Sama-sama. Untuk kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Iya, sudah ngobrol di program podcast Kisbai, kiat sehat seputar bayi dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Sekali lagi Dokter Bintang, spesialis anak, terima kasih. Sampai ketemu lagi ya, mudah-mudahan bermanfaat seperti yang tadi disampaikan ya. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi untuk obrolan di kesempatan kali ini ya, yang sudah kita ikuti dan kita saksikan bersama tentang bagaimana sih ya kita semua dapat melaksanakan sebuah program yang dinamakan sebagai program Kisbai atau kiat sehat seputar bayi bersama. Dan semoga dari obrolan yang baru saja dilakukan barusan dapat membuat Anda bisa lebih mengetahui akan bagaimana upaya menyehatkan calon ibu supaya dapat menurunkan angka kematian bayi yang masih cukup tinggi di Kota Pekalongan dan juga meningkatkan kualitas dari bayi tersebut. Saya Opik, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.